Selamat datang lagi di channel YouTube Yani Baret. Bersama saya lagi, which is Yani Baret. I know Baret itu dalam bahasa Sundanya itu barared gitunya, kayak abis kecelakaan gitu. Tapi amit-amit, mudah-mudahan enggak, karena memang itu Baret itu dari nama surname-nya, atau nama family-nya dari suami saya, uh, which is automatically saya jadi Nyonya Baret, bukan Nyonya lah ya, maksudnya jadi ngikut nama suami, karena kalau culture di sini kan, jadi nama istri itu jadi ikut nama suami, nama belakang suami gitu ya, nama familynya suami. Well ya, Yani Baret. Sebenarnya saya sendiri, apa sih Baret gitu, aduh Baret itu kan kegosok gitu ya, Baret itu luka gitu, mudah-mudahan nggak luka ya, amin. Oke, baiklah. Di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya susahnya mencari kerja di Inggris. Pasti saya bikin channel ini, bikin video ini, yaitu sharing ke kalian gimana susahnya saya cari kerja, pengalaman susahnya saya mencari kerja, biar kalian nih yang lagi mencari pekerjaan, yang lagi sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, atau yang lagi baru kena PHK atau enggak, baru lulus kerja, pengen cari kerja. Oke, ini mudah-mudahan menyemangati kalian gitu, memberikan inspirasi gitu. Pengalaman saya mudah-mudahan menginspirasi kalian supaya tidak menyerah untuk mencari pekerjaan. Gini, jadi ya, kenapa awalnya saya ragu, bisa nggak sih saya kerja di sini, sementara saya ini kan cuma lulusan SMA, cuman ada plusnya itu saya kursus bahasa Inggris selama 2 tahun, yang boleh jadi itu adalah senjata saya, bukan senjata juga sih, bekal saya untuk ke luar negeri gitu, which is bahasa Inggris, because I don't know, somehow I so much in love with English. Saya belajar bahasa Inggris selama 2 tahun dan akhirnya bisa membawa saya ke sini, menjadi modal saya untuk berkomunikasi dengan suami saya. Nah, sedangkan kan yang saya tahu, yang bisa untuk yang kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di Inggris itu kan mereka tuh lulusan sarjana, S1, S2, S3, which is orang yang privilege gitu ya, yang berasal dari keluarga kaya gitu, maksudnya yang sudah kaya dari sononya gitu. Dan itu kan sedikit ke saya tuh, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya saya dapat kerja di sini gitu. Saya sih nggak apa-apa, kerja apa aja gitu, yang penting halal ya, mau kerja nggak usah kerja kantoran, karena saya tahu diri lah, kerja kantoran nggak mungkin gitu loh, maksudnya susah. Nggak apa-apa lah, kayak kerja di supermarket atau kerja di cleaner juga nggak apa-apa, which is I can do gitu, dengan ibaratnya tenaga gitu ya, kerja fisik gitu, capek kerja fisik. Dan tapi walaupun mikirnya begitu, juga tetap aja ada keraguan dalam diri saya, bisa nggak sih gitu, ini gimana ya gitu. Namun ya alhamdulillahnya suami saya itu supportive banget, terus dia tetap bilang, oke, you can do it, just keep trying, katanya gitu. Dan akhirnya saya minta tolong dia, cariin dong kerjaan. Ya nggak bisa, dia bilang nggak bisa, kamu harus berusaha sendiri, di sini kamu harus belajar berusaha sendiri gitu, you need to learn, you need to adapt with this life, katanya gitu. In England, this is England not Indonesia, so you must learn everything from zero, katanya. Karena memang bener juga sih, udah kalau kita pindah ke suatu tempat, otomatis start everything from zero, which is oh my god, dari step lagi gitu, step 0 lagi, aku harus melangkah lagi gitu. Akhirnya, nah dengan support suami yang seperti itu ya, saya pun oke lah, baiklah saya cari kerja gitu. Saya nggak akan minder, saya nggak akan putus asa. Nah, ngasih suggestion untuk bikin akun di Indeed, katanya. Indeed akun, saya rasa di Indonesia juga ada kok Indeed, website Indeed ya, jadi aplikasi untuk mencari pekerjaan gitu. Dan
lowongan kerja gitu, sesuai dengan kualifikasi apa yang kita punya gitu. Jadi kita diarahkan untuk melamar ke kerjaan seperti itu gitu. Terus saya tanya suami saya kan, kira-kira bisa nggak saya kerja di supermarket gitu. Ya kamu bisa gitu. Terus batasan usianya gimana di sini? Kan kalau di Indonesia kan batasan usianya harus di atas, maksudnya nggak boleh lebih dari 30 tahun gitu, apalagi untuk sales person, sales woman kayak gitu kan. Itu di atas 30 tuh udah susah banget, nggak bisa gitu. Mereka kebanyakan fresh graduated atau lulusan yang baru aja gitu, baru lulus sekolah. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, nggak masalah, usia di sini bukan halangan untuk seseorang untuk bekerja. Dia bilang kalau orang itu dia mau bekerja, age is just a number gitu ya, usia bukan halangan sama sekali asal kamu mau gitu. Terus dia bilang, udah kamu jangan banyak keraguan, coba aja dulu gitu. Ya, sudahlah, saya coba itu mengunduh aplikasi Indeed ya, atau aplikasi untuk mencari kerja, dan saya biodata seperti itu ya, bla 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 gitu. Terus highest education ya, I'm high school obviously, but yeah, try to put your head up. It doesn't matter degree is just a number, yang penting attitude gitu kan dia bilang. Ini suami saya yang bilang ya, bukan saya. Dan setelahnya selama 8 bulan itu yang saya masukin karena saya tahu diri ya sejauh mana. Jadi saya pun melamar yang obviously yang hypermarket, karena saya kan dulu kerja juga ada pengalaman kerja di supermarket atau biasa di mall-mall gitu kan ya, siapa tahu gitu saya bisa ngelanjutin kerja di mall di sini gitu. Terus saya masukin lamaran jadi cleaning service juga gitu ya. Terus saya ngelamar, coba masukin lamaran ke toko-toko kecil, terus ke charity shop juga. Saya masukin lamaran juga kemana, pokoknya ke pertokoan aja gitu, karena saya tahu saya mampunya di bidang itu gitu. Ada beberapa yang melirik, ada yang melirik CV saya, terus dia ngasih email gitu kan, email nanya, kamu bisa nggak datang untuk wawancara gitu, untuk interview gitu kan. Oh ya gitu. Itu tuh alhamdulillah banget. Jadi alhamdulillah banget itu dapat interview, panggilan interview aja belum tentu itu diterima ya, tapi hey, kok bisa ya CV saya ternyata dilirik orang juga gitu, walaupun nationality Indonesian, which is Asian, is not British or negara EU atau Eropa gitu ya. Oh ternyata it doesn't matter ya, bener juga kata suami saya gitu ya. Dan akhirnya walaupun saya waktu itu inget banget tuh pengalaman pertama wawancara kerja di supermarket Inggris. Mungkin kayak Indomaret gitu, kalau Indomart, Alfamart kayak gitu kalau di Indonesia ya. Jadi company besar, ini perusahaan besar gitu ya. Itu pertama kali diwawancara sama bule gitu. Katro banget ya, kampungan banget sih. Tapi nggak apa-apa lah, emang diri saya begini kok. Maksudnya gini, jadi itu tuh pengalaman yang buat saya tuh luar biasa banget. Diwawancara rasanya luar biasa banget, dan gugupnya itu juga gede banget gugupnya, nervous itu. Gugupnya nggak bisa nggak bisa diomongin dengan kata-kata gitu, tapi ya seru juga gitu. Sampai saya harus berdoa berapa kali gitu biar lancar. Terus saya siapin terus saya searching di Google pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan diajukan pada saat wawancara mencari kerja gitu ya. Terus saya searching kayak gitu, dan
saya sediakanlah, bukan sediakan, saya persiapkanlah diri untuk barangkali menjawab pertanyaannya, kayak seperti tell me about yourself, udah gitu, tell me about yourself, um, what is your weakness, what is your strengthness, kayak gitu. Ternyata tuh beda ya, dengan wawancara yang pernah saya dapat di Indonesia gitu, dan ya cukup menantang. Dan walaupun akhirnya itu gagal, tapi at least I try gitu, at least saya mencoba, dan itu adalah suatu apa ya, kemenangan tersendiri buat saya gitu, walaupun akhirnya tidak dipanggil lagi untuk next interview, but I'm glad I did it gitu. Nah, udah gitu, itu kan panggilan pertama wawancara juga, walaupun akhirnya tidak dipanggil lagi, tapi ya saya seneng gitu, akhirnya dapet gitu loh, CV saya itu dilirik orang. Terus yang kedua nih, ada panggilan lagi yang kedua, tapi dia panggilannya wawancara video call gitu. Waktu itu untuk jadi cleaner di sebuah kayak panti jompo gitu ya, tapi saya cleanernya di situ. Terus karena masih nervous, waduh nih wawancara yang kedua nih, boleh yang kedua yang ngewawancara gitu, masih dibilang untuk bahan pelajaran saya juga sepertinya, karena memang itu wawancara yang kedua dan gagal juga gitu. Tapi di situ saya belajar juga. Jadi wawancaranya itu waktu itu lewat video call, dan apalagi di video call tambah apa ya, tambah gugup aja gitu. Aduh, video call lagi kan, kita ngomong di kamera itu kan kadang it's really something not really easy gitu. Sementara dan dia tuh bahasa orang Inggrisnya tuh orang Inggris yang bener-bener aksennya tuh yang kental banget gitu kan. Saya tuh nggak ngerti apa yang dia omongin. Then I just keep saying, sorry, would you mind repeat that again please? Say that again please, kayak gitu-gitu ya. Tapi ya itu adalah pelajaran kegagalan saya juga. Jadi gagal yang kedua kali, tapi saya belajar dari situ juga gitu, dan saya nggak menyerah gitu. Terus bilang ya oke, good. Terus suami saya bilang good, at least you did 2 interview and then which is something good, okay, keep trying ya nih gitu. Oke. Terus yang ketiga, saya dapat lagi nih panggilan lagi dari toko apa ya, kayak toko baju gitu, tapi lokal ya, toko baju lokal kayak gitu. Nah, terus dia bilang, I like your CV, your CV is interested, and then so can you come to meet us for interview gitu, dia bilang. Oke, baiklah gitu kan. Wah, seneng juga kan itu, dapat lagi nih wawancara kerja gitu. Walaupun dengan ya sudahlah, waktu itu saya pikirannya nggak apa-apa dah, saya coba nih wawancara, mau dapat syukur, enggak juga nggak apa-apa, yang penting saya coba, saya maju. Itu ada pelajaran gitu buat pengalaman itu kan memang pelajaran berharga banget. Yang itulah yang saya pikir, yang saya tanamin di otak tuh ya, yang saya tanamin. Baiklah ya nih, oke lah ya nih, nggak usah takut, ayo maju, ayo datengin aja gitu. Terus waktu itu diantar sama suami saya, masuk ke atas dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, karena saya kan baru datang, jadi belum bisa bersosialisasi dengan orang Inggris ini kan, yang aksennya tuh berbeda. Karena aksen Inggris dengan aksen Amerika tuh beda banget ya. Karena saya belajar banyak dari film-film Hollywood ya, film-film Amerika, atau lagu-lagu dari Amerika, which is aksennya adalah aksen Amerika gitu. Sementara orang Inggris tuh aksennya tuh beda gitu, beda banget gitu pas kesini. Dan saya pun itu baru saya ketahui
pas saya kesini aja gitu. Jadi pelajaran ya, menarik gitu buat saya, itu menarik banget. Terus dia bilang apa ya, oh karena saya dapat dua wawancara kerja sebelumnya, jadi at least dengan wawancara ketiga ini saya tahu apa yang pertanyaan seperti apa yang akan mereka ajukan, terus saya harus menjawabnya seperti apa, bla 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 kayak gitu ya. Kalau dan akhirnya di wawancara ketiga ini si interviewernya itu ada mengindikasikan mau nerima saya gitu loh, mau nerima karena di akhir wawancara dia bilang oke, I will I'll let you know, katanya I'll let you know and I can't wait to see you again, dia bilang kayak gitu. Wah, tapi entah kenapa saya nggak dipanggil. Saya nggak dipanggil. Terus saya coba email, nggak dibales, di ghosting gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu bukan rezeki kali ya gitu. Nah itu tuh, aduh, udah sempet putus asa juga. Ya ampun, gimana dong, ya Allah, nggak dapet mulu ini, udah berapa bulan ini gitu. Terus suami saya bilang, it's okay, keep looking, don't give up. Okay, you can stop now. Jadi dia bilang dari Senin sampai Jumat kamu buka Indeed, kamu cari masukin lamaran. Sabtu Minggu kamu break, katanya gitu, kamu rehat gitu. Dia bilang, dia menyemangatin terus. Akhirnya ya baiklah gitu. mau gimana lagi. Terus tapi di saat aku kayak yang udahlah, nggak, di saat pas nggak monoton gitu, di saat I feel like alright, oke ya Allah, yang penting aku berusaha, mau dikasih kerja alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, tapi saya nggak akan menyerah untuk mencoba terus dan mencoba gitu kan. Akhirnya di bulan Mei aku isi ada telepon, tiba-tiba ada telepon waktu itu dari charity shop gitu. Ya nih, can you come in, can you come to our shop gitu, bisa datang ke toko kita untuk wawancara, katanya. Dia bilang, oh ya, mau banget gitu. Nah, itu waktu itu di Manchester ya, di British Foundation, kayak apa, di charity shop yang di pusat kota Manchester. Walaupun jauh, ya udah saya datengin deh, karena saking pengennya cari kerja, saking pengennya saya dapat kerja gitu. Terus dapatlah, dia bilang walaupun bayarannya nggak seberapa gitu. Maksudnya karena itu kan charity shop, artinya charity shop yang jadi perusahaan itu bukan untuk dirinya sendiri, artinya laba perusahaannya itu dia kasih ke orang lain gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi otomatis nggak bisa berharap banyak ya kalau dari perusahaan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa untuk pengalaman, saya bilang lah ya. Nah, baru kerja berapa, satu bulan saya ditelepon lagi, ditelepon lagi. Padahal itu saya udah stop masukin lamaran di Indeed ya, karena saya bilang saya udah dapet kerjaan di sini lah, udahlah saya stop itu CV saya di Indeed, I don't care anymore gitu kan. Nggak taunya ditelepon lagi, ada yang nelfon, ya nih bisa, can you come tomorrow for trial shift, katanya. Hah, trial shift apaan ya, trial shift gitu, bilang trial. Terus saya googling, oh itu percobaan pekerjaan maksudnya. Oh yeah, sure gitu. Dia bilang, yaudah, datang aja ke toko kita jam 2 gitu, jam 2 siang, katanya. Trial shift di sebuah restoran cepat saji kayak gitu, which is good for me gitu ya, dan saya tuh excited banget. Oh ya, alhamdulillah banget dapat ini lagi ya. Tapi kenapa enggak, karena kan saya pengen cari yang lebih, maksudnya yang lebih stabil, karena kalau untuk kerja di charity kan bayarannya
nggak setengah-setengahnya juga gitu, misalnya dari minimum wage gitu, minimum wage di sini ibaratnya kalau di charity shop itu kan cuma dikasih buat makan dan ongkos aja gitu, sebenarnya tuh enggak gitu. Nah kalau di perusahaan yang benar-benar memperkerjakan kan saya dapat hak saya sebagai pekerja sepenuhnya gitu, makanya saya ya udahlah, I take that one. Terus mungkin karena udah jodohnya atau memang udah rezeki saya gitu ya, akhirnya dimudahkanlah pas trial shift, walaupun dengan terbata-bata, yang penting do what I can do aja gitu, walaupun banyak salahnya I don't care gitu, yang penting gue liatin nih gue sungguh-sungguh pengen kerja gitu. Kayak waktu itu disuruh kayak ngelap meja kayak gitu, ngebersihin karena untuk dining area gitu. Yani can you please clean your dining area? Yes of course gitu kan, bersihin. Yani can you please itu bersih, cuci trays kayak gitu kan. Dia bilang oh yeah it's okay, Yani can you please take this bin away and you should put that bin through that way, kata dia. Yes of course gitu. Gue yes aja dulu, yes aja dulu karena saya pengen pengen banget kerja gitu. Saya nggak malu, saya nggak takut kotor, saya nggak. Akhirnya selama trial shift selama 2 jam itu nggak dibayar, tapi dia ngasih dia bilang cuma ngasih minuman aja dan tunggu kabar dari saya gitu. Just we'll inform you, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang ya udahlah. Terus tapi sebenarnya nih waktu itu aku bilang udah dah nggak apa-apa, nggak kerja juga nggak dapat kerja di situ juga I'm happy, dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa, masih ada yang di charity shop gitu kan. Tapi besoknya ditelepon, ya nih congratulations, kamu diterima di perusahaan kita gitu, kapan siap kerja? Saya bilang ya itulah, ya ampun. Jadi ya intinya untuk siapapun kamu yang lagi cari kerja, jangan menyerah, keep trying, keep going sampai bener-bener kamu pasti akan dapet gitu. Selama kamu mau berusaha, itu whatever you want, trust me, you can do it. Pasti kamu bisa gitu. Jangan menyerah. Ayo jangan menyerah. Ya, gitu. Jangan menyerah, sesusah apapun kamu jangan menyerah gitu. Nih, don't give up. Asal intinya jangan menyerah, terus berusaha dan jangan memandang diri kamu rendah. You are something gitu. Baiklah kalau begitu, udah dulu ya cincongnya. Aduh, banyak banget yang saya omongin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada something yang bisa kalian petik di sini. Karena saya pun nggak mau sharing video yang bla 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 nggak jelas gitu, nggak gitu. Cuma ya saya pengen orang yang ngeliat tuh jadi bersemangat gitu, untuk do something better for their life. Okay, right. I see you next time. Bye. I love you.